Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Sabrina Afrianti dengan nomor BP 2110942022. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya bikin tentang runoff dan air tanah. Untuk tabel yang pertama, untuk tabel 1 itu diketahui nilai debit dan nilai H-nya atau ketinggian muka airnya. Kemudian kita disuruh mencari yang pertama itu perkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0. Siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Kemudian tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0 tadi. Yang keempat, berdasarkan kurva lengkung yang sudah dibikin tadi, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu itu 0,38 meter. Kemudian yang kelima itu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan tadi, tentukan ketinggian muka air jika debit aliran itu 6 meter kubik per sekon. Yang pertama itu untuk nomor 1, kita ambil nilai H dan nilai H1 dan nilai H3-nya itu dari tabel yang telah diketahui tadi, di mana di sini saya mengambil nilai H1-nya itu 0,22 dan H3-nya itu 0,32. Ini. Kita mengambil nilai H1 dan H3 itu dengan syarat nilai H3-nya itu lebih besar daripada nilai H1. Untuk nilai Q-nya itu mengikuti dari nilai H yang kita ambil. Kemudian setelah kita mengambil nilai H1 dan H3-nya, kita bisa mencari nilai Q2-nya. Untuk mencari nilai Q2, yaitu Q1 dikali Q3 pangkat 0,5. 1 kali 3 pangkat 0,5, sehingga didapatkan nilai Q2-nya itu 1,11669. Kemudian setelah didapatkan Q2, kita dapat mencari nilai H2-nya dengan menggunakan rumus interpolasi, di mana X ini kita misalkan sebagai H2, X1-nya ini sebagai H1, X2-nya ini sebagai H3. Kemudian Y-nya ini juga sama, Y-nya ini sebagai Q2, Y1 sebagai Q1, dan Y2 sebagai Q3. Sehingga didapatkan nilai H2-nya itu 0,26351. Setelah didapatkan nilai H2, kita dapat mencari nilai H0-nya dengan rumus H1 dikali H3 dikurang H2 kuadrat per H1 tambah H3 dikurang 2H2 kuadrat. Didapatkan nilai H0-nya itu 0,07424 dan dimasukkan ke dalam sini, ke dalam tabel. Nilai H0 ini sama untuk setiap data. Kemudian setelah didapatkan nilai H0, eh, kita dapat kita cari H dikurang H0-nya, di mana H-nya itu kita ambil dari sini dikurang dengan H0. Dapatkan hasil dari sini sampai sini. Kemudian dapat juga kita cari log H dikurang H0, log H dikurang H0 dikali log Q, dan log H kurang H0 kuadrat. Kemudian kita juga disuruh mencari kurva lengkung debit. Untuk mencari kurva lengkung debit ini kita butuh nilai K dan nilai N, sehingga dapatkan nilai Q logaritmiknya. Untuk mencarinya itu kita pakai rumus ini. Q sama dengan K dikali H dikurang H0 pangkat N. Bisa juga diturunkan dengan menjadi log Q sama dengan log K tambah N log H dikurang H0. K dan N ini dapat dihitung dengan rumus ini, di mana log Q ini kita simbol dengan sigma Y, ini, dan seterusnya. Sigma X itu log H dikurang H0. Ini kita pindah ruaskan ke kiri semua agar dia bisa sama dengan 0. Ini untuk keterangannya, kemudian kita masukkan nilainya, sigma Y-nya ini begini, sigma X ini, dan untuk jumlah datanya itu 27 data. Kemudian kita plot ke dalam kurva, di mana untuk sumbu X-nya itu nilai H yang ini. Untuk sumbu Y-nya itu kita pakai yang Q logaritmik, di mana Q logaritmik ini kita dapatkan dengan rumus yang ini tadi. Kemudian didapatkan kurvanya yang ini, kurva yang nomor 2. Kemudian nomor 3 itu kita disuruh tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0 tadi.
Ya, tadi kan asumsi kita nilai debit itu Y dan nilai ketinggian itu X. Sini kita asumsikan debit itu sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan regresi yang sudah kita dapat dari kurva tadi, kita bisa memasukkan nilai debitnya itu 0. Maka didapatkan 0 sama dengan 5,4302 X dikurang 0,3818. Didapatkan X-nya itu 0,07. Itu sama dengan H0 yang kita cari. Sama nilai. Kemudian untuk nomor 4 itu berdasarkan kurva ini, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu itu 0,38. Itu kita ganti X-nya itu dengan 0,38 sehingga didapatkan debitnya itu 1,6816 meter kubik per sekon. Kemudian nomor 5-nya itu tentukan ketinggian muka air jika debit alirannya itu 6 meter kubik per sekon. Itu sama dengan nomor 3 tadi, kita memasukkan nilai Y-nya itu berarti 6. Dengan mengganti 6 pada nilai Y-nya itu didapatkan 6 sama dengan 5,4302 X dikurang 0,3818 sehingga didapatkan ketinggiannya itu 1,175 meter. Kemudian lanjut ke tabel nomor 2. Tabel 2 menyajikan data satu kejadian hujan di Sungai Limamanis yang terjadi selama 78 jam. Berdasarkan data tersebut, diketahui waktu dan debitnya ini. Kemudian kita yang pertama itu gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limamanis tersebut. Pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Tentukan puncak direct runoff-nya dan tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Yang pertama itu kita tambahkan di sini kolom base flow dan direct runoff. Untuk nilai base flow-nya ini kita asumsiin harus di bawah dari plot hidrograf yang biru ini. Yang pertama itu kita asumsiin 1 biar dia sejajar gitu dan sampai ke data ke 7 kita asumsiin sama agar dia tepat pada garis biru ini. Kemudian untuk yang data ke 8-nya itu kita bisa bikin di bawah garis birunya agar dia bisa lurus sampai sini. Sehingga ini saya asumsiin nilai base flow-nya itu 1,6 untuk dan seterusnya. Ini untuk nomor 1, untuk gambar hidrograf runoff-nya. Kemudian nomor 2-nya itu pisahkan aliran dasar, pisahkan base flow dengan direct runoff-nya. Ini enggak. Untuk yang biru ini gambar hidrografnya, untuk yang merah ini base flow-nya. Untuk yang merah ini nilai yang sudah diasumsiin tadi. Yang ini. Mana base flow? Yang ini. Sehingga didapatkan base flow-nya yang ini. Kemudian kita menentukan puncak direct runoff-nya. Untuk menentukan puncak direct runoff-nya itu kita mencari nilai direct runoff-nya itu yang paling besar. Di sini yang paling besar itu 8,5, maka didapatkan puncak direct runoff-nya itu 8,5 meter. Kemudian yang keempat itu menentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff. Itu dengan cara mengurangkan waktu pada titik akhir direct runoff, yaitu ini pada saat base flow-nya 0, itu 75 jam, dikurang dengan waktu pada saat puncak direct runoff itu 42 jam. Itu dikurangkan, itu 75 kurang 42, didapatkan waktunya itu 33 jam. Kemudian itu untuk soal nomor 2, gambarkan garis kontur muka air tanah dan gambarkan garis gerakan aliran air tanah dengan menggunakan garis putus-putus. Kemudian untuk angka yang pakai pena hitam ini merupakan angka yang diketahui di soal. Untuk angka yang merah ini merupakan angka yang berada di antara 1851 ini dengan 1854. Jadi bisa kita bikin di sini 1852 dan 1853 karena dia berada di antara dua ini. Untuk ini juga sama, angka-angka yang merah-merah ini sama juga kita bikin. Terus untuk keterangannya itu, untuk garis yang warna merah ini merupakan garis kontur muka air tanah dan garis putus-putus ini merupakan garis gerakan aliran air tanah. Kemudian
Yang pertama itu kita bisa tarik dari titik 1851 ini ke titik 1851 yang lain. Untuk 1852 ini juga sama, kita hubungkan ke titik-titik yang 1852 sini, terus ke sini. Untuk 1852 sini kita bikin sendiri titiknya karena dia berada di antara 1851 sama 1853. Untuk yang lainnya juga seperti itu, 1853, 1854, 55, 56, 57 sampai 58. Untuk 58 ini tidak dihubungkan karena dia cuma satu. Kemudian untuk garis gerakan aliran air tanah itu dilamakan dengan garis putus-putus. Itu ditarik dari elevasi tertinggi ke elevasi terendah. Dimana di sini dari 1854 ke 1852 dan begitu pula seterusnya. Sekian video penjelasan tugas kasus dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.